Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan saat ini saya Subhan Abu Rizal bisa menjumpai Anda, bisa bersama Anda dalam Hasanah Ramadan PCNU Kabupaten Nganjuk dari Studio Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Ya, alhamdulillah. Tentu rasa syukur itu terkait dengan suasana puasa yang sudah kesekian hari ini kita masih diberi kesehatan. Dan senang sekali rasanya di kesempatan kali ini saya bersama dengan tamu agung kita yang berkenan rawuh di media center. Beliau adalah Kiai Haji Bisri Hisam. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kehadirannya di Studio Media Center Yai, atau saya panggil Gus saja ya. Biar ketar segar muda. Biar terbiasa terpanggil dengan Gus, meskipun beliau ini saat ini jajaran di kepengurusan PCNU di Khatib Suriah PCNU Kabupaten Nganjuk ya. Jadi memang sudah disepuhkan Gus gitu. Sudah disepuhkan. Pripun. Ramadannya masih ini Gus ya, masih padat di pondok, di pesantren. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat berjumpa pemirsa Ya, media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Alhamdulillah. Sampai hari ini kita sudah beberapa hari menjalankan puasa Pak Subhan. Dan alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankan puasa. Iya. Sampai hari yang kesekian, kita berharap mudah-mudahan kita nanti sampai akhir bulan ya, melaksanakan puasa dengan penuh. Amin. Ya. Ini sebelum masuk ke materi ini Gus, ini rutinitas di puasa ini kan mesti agak beda gitu. Di pesantren saat ini cukup tidak sempat keluar begitu. Pripun Gus? Ya, inilah tradisi yang sudah berjalan sekian lama di pesantren-pesantren gitu. Bahwa setiap bulan puasa itu dimanfaatkan betul-betul oleh para santri, oleh para kiai, para ustadz dalam rangka transfer ilmu, memberikan sebuah pembelajaran kepada para santri yang biasanya khusus untuk bulan puasa. Ini beberapa pondok punya target tertentu, Pak Subhan. Begitu ya. Ada yang tanggal 15 selesai kitab, ada yang tanggal 17. Ada yang tanggal 20 Ramadan. Itu target kitab yang dibaca sudah tuntas. Ya, kalau masuk ke pembicaraan itu, topik kita di kesempatan kali ini adalah bagaimana utamanya kita belajar atau mengaji atau taklim, mungkin atau bahasa Arabnya gimana yang tepat ini Gus ya. Bahwa di Ramadan ini sepertinya memang gencar sekali warga Nahdliyin ataupun umat Islam itu banyak mengaji ya, yang masih muda ya banyak di pondok-pondok, bahkan yang madrasah formal saja ada pondok pesantren, pondok kilat gitu. Dan lain-lain. Kalau masuk di ranah itu pripun ini? Iya. Alhamdulillah sampai hari ini sebuah tradisi yang tadi saya kembangkan di pesantren masih bertahan. Dan malah akhir-akhir ini sudah semakin menjadi berkembang. Artinya media untuk pembelajaran yang bisa diambil oleh para santri, walaupun sudah begitu macam-macam bentuknya, tetapi untuk di pesantren-pesantren tetap bertahan. Dengan bahasa tadi sampaikan pondok kilatan, karena memang selama bulan Ramadan itu dimanfaatkan betul dalam rangka mencari kitab yang bahasa penae mencari makna. Artinya di dalam satu target waktu itu harus menghatamkan satu kitab, dua kitab, atau 3 kitab,
Dan ini biasanya oleh para kiai, para ustadz memang dalam rangka hanya memberi makna, dalam artian mencari bahan yang nanti ketika di lain Ramadan akan dimatlaah sendiri, dipelajari sendiri oleh begitu. para Jadi santri. ada semacam target kalau di Ramadan ini kitab ini harus selesai, harus khatam. Biasanya gitu. seperti itu. Gitu. Biasanya, Kemudian nanti karena targetnya khatam otomatis mboten sampai detail, mboten sampai terperinci. biasanya enggak, hanya memberi makna. Oh, hanya memberi Karena makna. Penjelasannya memang sedikit. Penjelasannya sedikit, bahkan ada yang di pondok-pondok tertentu tidak ada penjelasan sama sekali. Artinya memberikan makna-makna semuanya sampai tuntas, selesai, ganti kitab baru lagi, makna lagi, selesai, itu ada. Kenapa boleh itu yang disebut dengan yang penting mencari barokah itu? Nah, di antaranya seperti itu. Oh gitu. Karena memang di dalam pesantren itu sanad keilmuan itu kan sangat dipentingkan. Sangat penting. Ya. Bahkan kalau nanti tidak ada sanad, siapapun juga laula isnad laqala man syaa ma syaa. Ini Ibnu Mubarak mengatakan begitu. Jadi kalau ilmu itu tidak ada sanadnya, siapapun juga akan ngomong sapenake dhewe. Bahasanya seperti itu. Karena tidak ada pijakan dari sambungan keilmuan dengan guru-guru kita. Gitu. Makanya kami sekarang ini melihat sebuah fenomena ya di masyarakat sekitar. Kadang-kadang warga kita sendiri untuk rujukan sebuah permasalahan kadang-kadang larinya kepada medsos. Malah dikenal dengan istilah Mbah Google, itulah Mbah Yai Google. Ini kadang-kadang ini sebuah fenomena yang tidak bisa kita hindari. Ya, memang situasinya seperti itu. Situasinya seperti itu. Karena kadang-kadang masyarakat itu menuntut sebuah jawaban yang cepat. Karena kalau buka medsos otomatis kan langsung buka, langsung bisa diketahui jawabannya. Terus kalau sowan kepada seorang ustadz atau kiai itu butuh waktu dan butuh tenaga. Kadang-kadang mencari jalan pintas itu. Ini sebuah fenomena yang bagus, akan tetapi ini berisiko. Artinya ketika seseorang mencari sebuah jawaban di medsos, dia kurang begitu kontrol. Sehingga jawaban kadang-kadang itu tidak sesuai dengan apa yang dikembangkan di Jamiah Nahdlatul Ulama. Yang ini membuat sebuah risiko yang sangat mengkhawatirkan sekali. Maka dari itu kami tetap berharap kepada warga kita khususnya generasi muda utamanya membuka medsos boleh-boleh saja. Akan tetapi jangan sebagai pijakan utama. Sehingga konfirmasi tabayun kepada orang yang lebih alim di sekitar kita adalah kiai atau ulama itu sangat mutlak diperlukan dalam rangka menjalin hubungan sanad keimanannya. Ini yang paling perlu kita jaga. Betul. Karena banyak sekali kejadian di mana-mana itu ya sebuah fenomena yang bagus tetapi mengkhawatirkan. Misalnya di medsos itu kiainya jelas, kitabnya jelas, itu pripun? Ya kalau memang jelas tidak masalah. Kan sanadnya yang penting sanadnya itu. Kalau misalkan rujukan dari sebuah kitab yang mutabar di Nahdiyin, orang-orang Nahdiyin tidak masalah. Nah, karena memang jelas rujukannya sehingga ketika kita mencari rujukan itu bisa dilihat dengan jelas. Oh ini siapa? Ini makhotnya, oh ini marojeknya. Maka pesan saya sekali lagi kepada konco-konco yang muda, boleh mencari cepat jawaban, tetapi tetap harus check and recheck. Itu sumbernya jelas jelas kiainya siapa, kemudian kitabnya mutabaroh atau tidak, dan seterusnya. Ini penting untuk bisa di samping kesempatan ini apakah memang ada, jadi kalau di pondok jelas Gus bahwa mumpung Ramadan mencari banyak berkah dengan banyak mengkhatamkan kitab di dalam tuntunan Kanjeng Nabi atau bagaimana sehingga orang itu, artinya umat Islam itu diberi dorongan agar di puasa itu banyak mengaji. Itu dari sisi mana Gus? Sebagaimana kita ketahui bahwa
semua umat muslim tahu bahwa bulan Ramadan adalah sebuah bulan yang istimewa. Iya. Amalan ditingkatkan pahalanya, sehingga momen-momen inilah yang sangat dimanfaatkan di pondok-pondok pesantren, sehingga waktu betul-betul digunakan. Banyak sekali untuk mengkaji ilmu-ilmu yang pada saat hari-hari biasa itu prosesnya agak panjang, tapi ketika Ramadan biasanya mengkaji lebih cepat. Karena waktu betul-betul dimanfaatkan, mulai pagi sampai malam, bahkan tidurnya kadang-kadang kurang. Malam dibuat siang kadang-kadang ini memang sebuah fenomena yang menarik. Di pondok-pondok pesantren ya memang rata-rata seperti itu, sehingga ada pondok pesantren itu kadang-kadang pagi itu sepi. Pagi sepi kadang-kadang ada. Malamnya itu ngaji sampai jam 1, jam 2, terus pagi itu biasanya sepi, terus agak siang sedikit sudah mulai ngaji lagi. Itu kadang-kadang ada. Makanya ini adalah sebuah fenomena yang menarik karena memang manfaat yang ada di bulan yang penuh berkah ini. Harapannya adalah pahalanya menjadi berlipat, ilmunya menjadi manfaat, barokahnya menjadi sangat baik. Jadi sebenarnya lebih kepada keutamaan momen Ramadan ya. Gitu. Makanya di lembaga-lembaga formal, apakah itu madrasah ataupun bahkan sekolah umum itu juga mengadakan pondok Ramadan. Meskipun versinya beda-beda. Itu lebih kepada memanfaatkan momen ya. Tapi semangatnya sama. Semangatnya sama. Semangat kepingin bahwa di bulan Ramadan ini adalah sebuah bulan yang istimewa, maka pemanfaatannya betul-betul digunakan entah umat muslim dimanapun berada, di lembaga formal, di lembaga non formal atau di lembaga-lembaga yang lain, semua nampaknya kepingin manfaatkan bulan yang penuh berkah. Betul. Jadi ngaji atau menuntut ilmu itu di bulan Ramadan ini momen yang pas untuk ini baik itu di lembaga pendidikan, di pondok ataupun bahkan melalui medsos yang dengan catatan-catatan tadi ya. Betul. Karena memang kita tidak bisa menghindar. Karena adalah sebuah termasuk media center kan seperti ini. Kalau narasumber yang kita rawahkan sembarangan kan juga enggak. Makanya kita hadirkan kiai yang khusus kita hadirkan ini Gus. Baik, mungkin lagi Gus tentang keutamaan menuntut ilmu aja sedikit ditambah. Mungkin ada penekanan terlebih dahulu. Ini menuntut ilmu biasanya di pondok-pondok pesantren ini kan biasanya untuk masa 11 bulan yang hari-hari biasa itu penuh dengan pembelajaran, penuh dengan transfer ilmiah dari ustadz, dari kiai kepada para santri. Terus sekaligus ketika pas momen 1 bulan penuh ini kan kegiatan pondok untuk pembelajaran kan libur, yang formal libur. Sehingga pada saat itulah pondok mengembangkan sebuah transfer ilmu yang khusus, tidak sama dengan hari-hari biasa. Sehingga kadang-kadang santri yang santri yang pada hari-hari biasa jumlahnya ribuan, mungkin pada hari puasa banyak santri yang ngalong, artinya pindah pondok, dalam rangka mencari tabarukan, mencari barokah, pindah ke pondok yang mengadakan kilatan, pindah ke pondok yang sepuh, dalam rangka mencari barokah. Itu banyak sekali. Sehingga kadang-kadang pondok yang hari biasanya jumlahnya ribuan seperti itu menjadi berkurang banyak. Pondok yang kecil-kecil justru malah kadang-kadang itu menjadi banyak pas pada saat Ramadan. Tapi juga ada pendatang baru juga ya. Pendatang artinya yang tidak rutin biasa kemudian datang hanya Ramadan saja. Ada. Gitu. Banyak itu. Itu juga pondok banyak. Karena memang khusus momen itu dimanfaatkan betul untuk mencari sebuah ilmu yang mungkin pada waktu di pondok yang hari-hari biasa itu belum bisa diperoleh, mencari kepada yang lain. Iya. Baik, ini sebuah kondisi di bulan Ramadan di pesantren, kemudian di lembaga pendidikan bahwa menuntut ilmu betapa pentingnya sampai kondisinya seperti itu. Di samping
secara umum yang tidak ada di lembaga pendidikan ya Gus ya. Ya. Baik, saya kira begitu bincang-bincang kita di sekitar bagaimana utamanya menuntut ilmu di bulan suci Ramadan. Mungkin sebelum kita akhiri ada pesan dulu Gus, silakan Gus. Alhamdulillah. Ya, pesan kami kepada generasi muda khususnya ini. Silakan mencari ilmu lewat media apapun juga. Medsos ataupun lewat pengajian dimanapun juga kami persilahkan, karena memang ini ada sebuah terobosan teknologi yang perlu kita manfaatkan. Akan tetapi tetap kami berpesan mohon bahwa apapun yang diperoleh lewat medsos tetap harus ada recek dan dicek. Yang artinya kita tidak mengambil ilmu itu secara langsung apa adanya, akan kita cek dulu. Kita dicek dulu apakah ini sesuai dengan ajaran kita di Nahdlatul Ulama. Kalau memang tidak sama, ya tidak usah diambil. Kalau memang sama ya dan rujukannya jelas, monggo kita ambil. Karena kalau kita manfaatkan media-media yang lama dulu, itu nanti kita kalah dengan orang-orang di luar kita. Maka kami berpesan, monggo kita manfaatkan kemajuan teknologi ini, sekaligus juga tetap kita mengadakan klarifikasi, mengadakan tabayun, cek-recek tentang apa yang ada di medsos. Terima kasih. Matur suwun rawuhipun. Amin amin. Pangestunipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa nasihat-nasihat dari Kiai Haji Muhammad Bisri Hisam. Beliau adalah Khatib Suriah PCNU Kabupaten Nganjuk, di sekitar bagaimana utamanya menuntut ilmu di bulan suci Ramadan ini. Semoga bermanfaat. Saya Subhan Abu Rizal Amit undur sampai di sini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.